dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu gereja adalah pada jam 10 pagi dan juga pada jam 8:30 malam. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi, Sunday School pada jam 5 petang. Doa bersama pada Rabu minggu hadapan tidak ada, sila berdoa di tempat masing-masing. Ikuti renungan manas surgawi gereja secara online di YouTube setiap Rabu pada jam 8 malam. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer ke account Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dilayani oleh dari tim Mama Hana yang dari Indonesia. Kasih tepuk tangan. Ya. Mereka ada 45 tim, tapi mereka kebanyakan ya. Mereka sudah balik pada hari ini. So ada 6 tim yang akan melayani kita hari ini. Dan secara khusus kita bersyukur untuk Pastor Joshua yang sudah ada di tengah-tengah kita. Katakan haleluya. Beberapa saudara sudah kenal dan yang belum kenal, saya rindu Pastor Joshua boleh berkenalan sendiri ya supaya lebih detail. Oke, mari kita bagi kesempatan Pastor Joshua masih maju ke depan dan membawa firman untuk kita. Mari kita doa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh biar Kau yang memimpin setiap kami dari awal sampai akhir. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Mari Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, tempat Engkau bisa menanamkan yang ilahi Bapa. Biar sungguh ini tidak firman yang keluar dari jiwa manusia, tetapi sungguh kebenaran, keilahian, revelation yang darimu Bapa. Tuhan, sungguh kuasai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan yang Kau mau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, maafkan suara saya yang kebanyakan makan kari ini. Oke, saya mau ajak kita buka sama-sama di Keluaran. Oke, Kejadian 1 ayat 28.
Kejadian 1 ayat 28. Saudara, seberapa banyak saudara hadir kemarin di acara di UMC? Boleh angkat tangan? Yang hadir? Oke, yang tidak hadir? Oke, nanti yang tidak hadir boleh tanya rekan-rekannya ya. Karena saya tidak akan mengulang, saya akan melanjutkan. Kemarin saya share tentang bagaimana kita dipanggil sebagai pasukan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi tentara Tuhan. Amin. Saudara dipanggil bukan hanya untuk menjadi civilian, menjadi rakyat biasa, tetapi saudara dipanggil untuk menjadi pasukan. Apa perbedaan antara pasukan? Apa perbedaan antara civilian? Yang pasti adalah di saat Tuhan membutuhkan engkau, saudara bukan jadi orang yang berdiri dan menerima keadaan, tetapi saudara menjadi orang-orang yang menentukan keadaan. Mungkin hari ini ada pandemik, mungkin hari ini ada krisis pangan, mungkin hari ini ada perang. Saudara harusnya adalah orang-orang yang berdoa dan mempertahankan bangsa. Itu kemarin. Tapi hari ini saya ingin melanjutkan. Di Alkitab ditulis ada sebuah mandat, sebuah berkat, sebuah nubuatan yang Tuhan berikan bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ini adalah sebuah mandat, sebuah berkat, sebuah perintah yang sudah ditulis bahkan sebelum manusia mengerti apa itu yang jahat, apa itu yang baik. Jadi saya berdoa saudara sangat mengerti bahwa ini adalah destiny. Dan ini adalah sebuah ukiran tangan Tuhan yang original bagi setiap kita manusia. Berkatnya adalah di Alkitab ditulis, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau bahasa Inggrisnya, dan Tuhan memberikan mereka otoritas untuk menguasai bumi. Sekali lagi ini adalah sebuah berkat, ini adalah sebuah mandat yang bahkan sudah dituliskan sebelum manusia menginjakkan kakinya di bumi, karena mereka masih di Taman Eden. Tetapi sebuah mandat sudah tertulis, sebuah mandat sudah diucapkan oleh Tuhan. Itulah apa? Itulah otoritas, itulah berkat sebagai seorang penakluk. Boleh bilang ke kiri kanannya, penakluk. Penakluk bahasa Melayunya apa ya? Sama ya? Saudara bukan orang-orang yang ditaklukkan, tetapi saudara adalah orang-orang yang menaklukkan. Dan kalau saudara pelajari, Pastor Betty di tempat ini baru wisuda ya. Baru wisuda meskipun toganya ketinggalan. Salahkan istri saya yang harusnya membawakan. Nanti kita bikin tali aja, nanti kita miring-miringin juga ya. Kalau saudara pelajari, ini adalah suatu berkat yang dahsyat. Kenapa? Karena di dalamnya hari itu Tuhan pakai istilah ada sea monsters, ada land monsters. Dan engkau akan menaklukkan semuanya itu. Bahkan dari semua penguasa, semua roh, semua monster mungkin bahasanya, engkau didesain untuk menaklukkan itu. Keluaran 7 ayat 4. Keluaran 7 ayat yang keempat. Boleh saya minta saudara baca bersama-sama 1, 2, 3. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Setelah bangsa Israel menjadi budak selama 130 tahun, sebuah identitas sebagai seorang penakluk tidak hilang dari orang Israel. 130 tahun mereka dijajah. Indonesia dijajah lebih lama dari orang Israel. Saya tidak tahu Malaysia berapa tahun dijajah oleh Inggris. Ada yang hafal? Ini nilai sejarahnya jelek semua ya. Tetapi kira-kira bangsa Israel dijajah selama 130 tahun. Kira-kira menurut penelitian.
Dan setelah 130 tahun hanya menyusun jerami, menyusun batu bata, membangun semua yang Firaun butuhkan, destininya, DNA-nya, identitasnya tidak berubah. Saya pernah lihat sebuah perumpamaan. Ada uang $100, mau ditekuk, mau diinjak-injak, mau diludahi, diduduki, nilainya tetap $100. Bangsa Israel bisa 130 tahun hidup ditindas sebagai budak. Tetap Tuhan melihat mereka sebagai pasukan. Selesai. Hari ini saya tidak tahu seberapa banyak engkau hidup sebagai budak. Budak dunia, budak dosa, budak kemarahan, budak iri, budak perpecahan. Tetapi nilaimu tetap sama dan tugasmu tetap sama. Seorang penakluk. Tidak jauh berbeda setelah mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka menaklukkan tanah perjanjian atau the land of giants. Kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, ada kitab raja-raja dan lain sebagainya. Masuk ke dalam perjanjian baru, yang mereka taklukkan yang lain, kuasa gelap. Sampai ada sebuah ayat, sebuah perikop khusus yang mengatakan semua sakit penyakit, bahkan setan pun diusir. Kalau bahasa Indonesia kalau ada kata bahkan, itu berarti lebih tinggi. Menyembuhkan itu biasa. Coba bilang kiri kanannya, menyembuhkan itu biasa. Harusnya nggak boleh ada yang sakit di sini. Saya nggak batuk ya, saya serak. Dua hal yang berbeda. Nih, makanan Malaysia tuh menjebak. Kalau di Indonesia itu yang kuning apa? Gulai. Gula itu nggak ada yang pedes. Cuma di Malaysia dikasih cabai gulainya. Itu jebakan-jebakannya. Setelah menyembuhkan orang sakit, bahkan setan pun diusir. Itu apa? Identitas. Tapi gini, Yeskiel 34 ayat 2 sampai 3. Kita belajar pelan-pelan ya. Katanya Pastor Chu, saya punya waktu sampai jam 12 tadi. Masalahnya, orang Kristen lebih suka jadi domba daripada singa dari Yehuda. Betul, kita semua adalah domba. Apa yang kita ambil dari domba? Kita punya telinga yang bisa mendengar Tuhan. Kita mengikuti jejak gembala, yes. Tapi di Alkitab ditulis gini. Yeskiel 34 ayat 2 dan 3. Yeskiel 34. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Ayat yang ketiga. Kamu menikmati apa? Susunya. Dari bulunya kamu buat, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak. Selama saudara memelihara domba di gereja, dan selama saudara lebih senang menjadi domba, saudara tidak lebih dinikmati susumu, bulumu dicukur, dan dagingmu diambil. Selesai. Selama kekristenan hanya mengambil secuplik-cuplik dari ayat firman Tuhan dan menyimpulkan bahwa orang Kristen hanyalah domba, oke? Tidak ada masalah. Tetapi jangan marah kalau kamu hanya terus diperas, terus diambil yang menjadi jatah dan bagian. Selama engkau hanya berpikir engkau hanyalah domba, engkau tidak bisa diajak untuk gerak, engkau tidak bisa diajak untuk sepakat, engkau tidak bisa diajak untuk melakukan yang Tuhan mau, dan engkau hanya memilih untuk menjadi domba-domba yang pasif. Jangan marah kalau sumbangsihmu kepada gereja hanya dalam bentuk semua yang bisa diambil daripada.
Hari ini kami baru pulang dari suku orang asli. Perjalanan 1,5 jam, hampir 2 jam tadi. Dan saya melihat yang dari Indonesia dan dari gereja jumlahnya sama. Apa poin saya? Di manakah kamu? Itu orangmu, bukan orangku. Seberapa banyak saudara pernah ikut hari Sabtu? Boleh angkat tangan. Yang pernah ikut, boleh angkat tangan. Yang belum pernah ngaku dosa, angkat tangan. Orang asli maksudnya. Ke orang asli. Yang belum pernah. Yang belum pernah angkat tangan. Ngaku dosa. Hari Sabtu. Yang lain apa? Hadir secara roh. Tadi kita ngobrol-ngobrol, banyak yang nanya gimana Jos orang asli. Nah, ini mah belum seberapa, mereka udah punya listrik, udah pakai baju. Kita biasa ke tempat yang lebih parah. Bahkan berapa minggu lalu kita ke tempat yang lebih parah. Christian ke tempat yang mobil aja nggak bisa lewat, harus pakai kapal. Sampan. Ini sih belum orang asli kalau buat kita. Ini orang tinggal di gunung, bukan hutan malah. Tinggal di gunung. Mobilnya yang parkir Mercedes sama BMW, betul kan? Ternyata orang camping katanya. Tetap aja Mercedes sama BMW. Ketua sukunya udah dibaptis, ketua sukunya Kristen. Nah itu sih belum seberapa. Perjalanan 1,5 jam. 1,5 jam itu kayak kami dari Bekasi ke Jakarta. Itu perjalanan rutin yang setiap minggu kami lewati. Biasa. Tapi seberapa banyak engkau bisa mendengar panggilan Tuhan untuk pergi ke daerah yang lebih asli dari orang asli. Saya tahu di daerah Malaysia ada satu tempat, saya diceritain, saya belum pernah ke sana. Daerah utara, bahkan bioskop pun tidak ada. Daerah garis keras, yang bahkan sampai celana jeans tidak boleh, handphone tidak boleh, karena itu semua pengaruh dari barat. Strict, tidak mungkin, tidak boleh. Itu tempat yang harusnya engkau datang. Harusnya engkau adalah orang-orang yang pergi ke Sabah Sarawak, ke hutan-hutannya, bahkan bawa ke daerah Brunei. Itu daerah yang harus engkau taklukkan. Tapi selama engkau puas menjadi domba, jangan marah kalau kotak persembahan akan semakin minggu semakin naik. Sebentar lagi sudah mau Desember. Ada persembahan Natal, persembahan mingguan, persembahan acara Natal, persembahan untuk gitar baru, perkamera baru, semua persembahan masuk. Dan itulah memang pekerjaan para domba. Jangan marah. Memang itu pilihanmu. Di tempat kami tidak ada persembahan. Minimal sangat jarang ada persembahan. Tetapi mereka tidak perlu diberikan kotak persembahan untuk mereka menabur. Untuk pergi ke tempat ini pun mereka nabur. Untuk makanan, untuk kami berangkat, orang-orang nabur. Anak-anak muda mereka nabur. Untuk kami bawa batik, kami memberkati pendeta-pendeta, mereka pun nabur. Mereka nggak perlu tunggu bulu mereka cukup panjang untuk dicukur. Sebab mereka tahu mereka ditugaskan untuk berdiri mengadopsi, berdiri mempertahankan, mendoakan setiap bangsa. Kapan terakhir kali engkau pergi dan engkau sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? Entah itu menginjil, entah itu doa di tempat tinggi, tiup shofar mungkin, dan engkau sungguh melakukan yang Tuhan. Atau engkau hanya puas dengan kotakan gereja ini. Sejujurnya dari mungkin 8 tahun terakhir saya mengenal Pastor Betty. Ini adalah gereja dengan sound system dan alat musik terbaik. Minimal saya pernah pindah bersama Pastor Betty 1, 2, 3. Ini yang ketiga, saya ingat saya. Ini adalah sound system terbaik. Tapi the bad news, ini tempat yang paling kecil yang pernah saya datangi. Dan kalau saudara puas hanya di sound system dan video green screen tadi, saudara gak akan pergi kemanapun. Saudara seneng kok, drumnya bagus, keyboardnya bagus. Tadi saya tanya harga keyboard berapa,
harga speaker berapa. Teman-teman ini kan anak sound. Speakernya bagus kok, ini Behringer kok. Ininya buat rekaman oke kok, ini bagus kok. Tapi kalau engkau puas hanya sampai di sini, saudara tidak akan pergi kemanapun lagi. Saudara hanya senang dengan musik yang baik, televisi yang baik. Wah, saya datang berarti itu tahun 2016, seingat saya 2016-2017. WL-nya masih Timothy Simon. Pemain musik yang nggak ada, saya yang kasih chord dari belakang, seingat saya. Cuman ada keyboard yang main si saudaranya Timothy kalau nggak salah, Mark kalau nggak salah. Basic alat musik, speaker nggak sebagus ini. Boro-boro kamera Canon, televisi sebesar ini tidak ada, saudara. Seingat saya hanya pakai kipas angin. Sungguh, ini tempat yang sangat jauh lebih baik, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Tapi apakah api dan kekuatan masih ada dalam engkau? Atau ini sudah menjadi monumen dalam hidupmu dan kau berhenti di sini? Di Alkitab ditulis gini, 1 Petrus 5 ayat 8. Ingat, kita tetap domba-domba Tuhan dan dia tetap gembala, yes. Tapi saudara harus mengerti, ada sisi-sisi lain yang kau harus mengerti. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9 apa? Lawanlah dia atau kaburlah saya. Apakah domba bisa melawan singa? Ayatnya bukan datanglah gembala dan melawan singa, bukan. Siapa yang melawan? Saudara dan saya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tugasmu buat melawan. Tadi ini saya ngobrol panjang dan bercerita bagaimana sulitnya kekristenan di Malaysia. Sulitnya kekristenan di Malaysia. Saya nggak sadar, karena selama 2 tahun saya di Malaysia, saya nggak merasakan ada perbedaan dan ada kesulitan. Gereja kebaktian aja. Tapi ternyata orang-orang yang KTP-nya bukan Kristen, mereka yang baru bertobat, sangat sulit ternyata. Dan di Alkitab ditulis, didiamkan atau harus dilawan, itulah musuh kita. Tugasmu adalah berdoa dan mempertahankan. Saudara, berdoalah dengan caramu masing-masing. Mungkin kami berdoa di tempat tinggi, kami berdoa dengan membuat tarian profetik. Mungkin saudara berdoa dengan puasa, doa syafaat, doa tengah minggu. Saya nggak tahu. Tapi tugasmu adalah untuk melawan. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar. Yes, sangat. Kalau kita mau berbicara tentang garis keras, siapa yang lebih keras? Mungkin kekerasan orang Indonesia bisa bersaing dengan kekerasan di Malaysia. Tapi kalau hari ini saudara lihat apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana lawatan Tuhan di jalan-jalan, garis-garis keras ditutup dan dibubarkan. Kenapa? Ada orang-orang yang melawan. Dulu tempat kami tinggal Bekasi adalah tempat yang sangat miskin. Ada satu mall buka, satu mall lagi buka, mall yang lama tutup. Mall yang ketiga buka, mall yang kedua tutup. Saking miskinnya. Itu tempat buang setan, buang anak, buang jin, buang sampah, semua di situ. Itu tempat pelacuran terbesar. Itu tempat menyembunyikan barang curian, semua di tempat kami di Bekasi. Pinggirannya kota Jakarta, kayak mungkin pinggirannya Kuala Lumpur dan Subang, dan pinggirannya dikit 1,5 jam dari Jakarta, dari pusat kota. Tapi ada orang-orang yang berdoa dan melawan. Kejadian 14.
Ini rada panjang, saya ceritakan sedikit. Kejadian 14 ayat 1. Singkat cerita, Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Kita semua tahu ceritanya ya. Bagaimana Lot memilih Sodom dan Gomora. Ini cerita sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan. Lalu kemudian ada raja-raja. Ada 4 raja yang kemudian menyerang Sodom dan Gomora. Saudara nanti bisa baca di rumah cerita lengkapnya. Kita buka langsung ayat yang ke-8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perang yang melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ario, raja Elasar. 4 raja melawan 5. Terjadi peperangan yang besar. Ayat yang ke-10, di lembah Sidim, di mana-mana ada sumur aspal, dan raja Sodom, raja Gomora melarikan diri, kalah. Bangsanya Lot kalah. Jatuhlah mereka ke dalam sumur aspal, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri. Ayat yang ke-12, juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya apa? Dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ada 4 kerajaan melawan 5 kerajaan. Lot sebenarnya bukan orang Sodom, tetapi dia terlanjur tinggal di Sodom. Perang, raja mereka kalah. Tradisi orang zaman dulu, semua menjadi tawanan. Selesai. Ayat yang ke-14, ketika Abraham mendengar bahwa Lot tertawan, maka dikerahkannya lah siapa? Yakni mereka yang berapa banyak? Lalu mengejar musuh sampai ada 5 raja melawan 4 raja. Tidak bisa menahan kekuatan dari 4 kerajaan. Dan datanglah Abraham dengan 318 orang. Masuk akal atau tidak? Ada 5 raja mencoba menahan kekuatan dari Kedorlaomer dan teman-temannya. Dan mereka gagal. Dan Abraham mengeluarkan 318 orang. Kalau saudara baca di Alkitab, orang yang lahir di rumahnya. Saya suka ada satu kata, di kata maka dikerahkannya lah. Itu artinya dan Abraham mengosongkan rumahnya untuk membebaskan Lot. Ini artinya siapa? Siapa sih orang yang tinggal di Abraham? Apakah Abraham seorang tentara besar, panglima besar? Tukang masak opor, tukang masak kari, tukang masak roti tisu, ikut semua di situ. Haleluya. Ada gitarisnya Abraham, tukang pijatnya Sarah, babysitternya Ismail, ikut semua di situ. Semua yang bisa memegang pedang, rumahnya dikosongkan. Lanjut. Ayat yang ke-15. Dan pada waktu malam, berbagilah, dalam bahasa Inggris, dan pada waktu malam, berbagilah pasukan itu. Dari tukang koki, tukang roti tisu tadi ya, apalagi tukang pijatnya Sarah, tukang krimbat, semua ikut. Tiba-tiba katanya berubah. Lalu berbagilah pasukan itu. Abraham dan hamba-hambanya itu melawan musuh. Mereka mengalahkan, mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya dibawanya kembali. Kok bisa 318 orang melawan 5 raja dan mereka menang? Karena Abraham melatih. Pertanyaan saya satu, kalau hari ini Pastor Betty dan Pastor Chu harus mengosongkan seluruh gereja ini untuk pergi dan berperang, bisakah engkau memegang senjata? Amin.
Itu kebiasaan orang Indonesia, orang Malaysia sama aja. Amin. Enggak, suara saya mas serak, gak apa-apa. Santai aja, nih saya tetap on fire kok. Cuman suaranya gini aja. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Saudara jangan ikutan serak-serak jadi sama kayak saya ya. Waktu Abraham mengosongkan, itu artinya 100% dari rumahnya dikosongin. Saya nggak tahu seberapa literal arti kata ini waktu Abraham mengosongkan satu rumah. Itu apakah sungguh semua perempuan ikut perang? Enggak, 318 orang. Enggak banyak loh 318. Kira-kira sekemarin lah di UMC. Mengejar ribuan musuh. Dan bagaimana mungkin hanya 318 orang. Saya pernah baca ceritanya. Menurut sejarah Abraham itu mengikuti selama 2 minggu. Selama 2 minggu 318 orang ini secara terlatih tidak boleh ketahuan oleh lawan. Mereka hanya ngikutin dari satu jarak. Mereka bisa lihat tapi musuh gak bisa lihat. Mereka hanya ngikutin dari belakang. 2 minggu diikutin. Sampai satu titik Abraham ada di gunung, musuhnya ada di lembah. Dan Abraham melihat mereka mabuk malam itu. Makanya kalau saudara baca malam itu Abraham menyerang. Dan saat mereka sedang pesta, mereka mabuk. Malam itu juga, itu adalah cerita Special Force yang pertama. Bagaimana pembantu, hamba, tukang kebun, anak muda. Banyak lah, bukan cuma anak muda sebenarnya. Ada penari, ada jemaat, ada gereja. Tapi saya melihat bagaimana siapapun, asal mereka mau, mereka bisa dipakai Tuhan. Yang terakhir, ada anak umur 13 tahun. Pergi sama Rizky, dan dia jadi WL di pedalaman. Apakah dia bisa dipakai Tuhan? Bisa. DNA. Saudara tahu DNA? DNA. It's in your blood. Saudara nggak perlu ngajar ikan untuk berenang. Anak ikan ya pasti bisa berenang. Anak burung ya pasti terbang. Anak kucing ya pasti guguk. Ya meong, nggak usah diajarin. Demikian juga DNA penakluk, DNA pembuat mujizat, DNA pasukan, DNA seorang yang punya authority. Itu juga it's in your blood. Saya melihat bagaimana anak-anak muda ini mereka dengan sederhana mereka mendoakan orang sakit, membuat mujizat, khotbah. Nah, saya lihat bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka senior, mereka junior, bukan. Tapi karena it's in their blood. Dan saya sungguh berdoa ada DNA yang sama. Itu hanya perlu diaktifkan. Dengan cara apa? Iman. Saya mau ajak saudara tutup Alkitabmu sama-sama. Mari tutup Alkitabmu sama-sama. Saya akan tutup dengan satu ayat. Saya minta TV aja supaya saudara fokus. Mazmur 82 ayat yang ke-6. Mazmur 82 ayat yang ke-6. Saya suka bagaimana Tuhan memanggil engkau bahkan dengan sebutannya sendiri. Mazmur 82 ayat yang ke-6. Dan Tuhan sendiri telah berfirman, kamu adalah kok bingung gitu sih? Katanya anak Allah, kok dibilang Allah bingung? Kalau saudara dibilang anak singa tapi saudara kucing, bingung nggak? Bingung kan? Ada sebuah sebutan dan Tuhan berfirman.
You are God's. Makanya kalau saudara nonton Thor, kan lagi ada di wayang ya sekarang Thor, saudara nggak usah kaget. Nah, dia dewa-dewaan. Tuhan yang berkata, dewa sungguhan, Allah. Itu artinya apa? Ada sebuah tugas, sebuah mandat untuk kau menciptakan, untuk engkau melawan kuasa gelap, untuk kau berdoa. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri. Saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu seberapa lama saudara sudah bahkan melayani di tempat ini. Ada sebuah misi, ada sebuah visi, ada sebuah panggilan. Dan itu tidak pernah menjadi jemaat volunteeran. Saudara tidak pernah dipanggil hanya untuk menjadi penghangat bagi kursi-kursi ini. Dan bahkan achievement terbesar dari gereja ini bukanlah saat semua kursi di sini penuh. Kemenangan terbesar dari gereja yang digembalakan oleh Pastor Chu dan Pastor Betty bukanlah saat semua kursi semua terisi, bukan. Tetapi ada sebuah misi keselamatan yang harus terdengar sampai ke seluruh tanah Malaysia. Dan pertanyaannya adalah, apakah engkau ada di dalamnya atau tidak? Apakah engkau menjadi orang-orang yang siap menerima visi dan misi Tuhan? Atau engkau hanya puas menjadi supporter? Mari tutup matamu sama-sama. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari sembah Tuhan. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu gereja adalah pada jam 10 pagi dan juga pada jam 8:30 malam. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi, Sunday School pada jam 5 petang. Doa bersama pada Rabu minggu hadapan tidak ada, sila berdoa di tempat masing-masing. Ikuti renungan Manas Surgawi Gereja secara online di YouTube setiap Rabu pada jam 8 malam. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Constant Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.